Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita. Bab 1333 sampai bab 1336. Yuzen menghela napas dan berkata, "Baiklah, izinkan aku menghubungi ayahku sekarang." Li Fugui menurunkan pandangannya ke arah tanah. Melihat roh itu, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Roh bumi mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter ajaib. Bukankah saya baru saja mengusulkan agar roh bumi membantu mereka merawat mereka? Apa, bukankah dia tidak mau? Sekte Tiangang dan Sekte Disa selalu berselisih." Wusi aku mengerti dalam hatiku. Dia hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, "Tolong beritahu saya, meskipun saya cemas sekarang, apa yang dapat saya lakukan?" Namun karena kekuatan Li Fugui, dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Wusi memasang ekspresi kebencian di wajahnya. Li Fugui mendatangi beberapa orang sambil tersenyum. Dan setelah duduk di sofa, dia tersenyum pada Wusi dan bertanya, "Wusi, kamu melihat teman-teman muridmu menjadi seperti ini. Bagaimana mungkin, apakah kamu tidak cemas sama sekali?" Bibir Wusi Ze kering. Melihat Tianqi, Tiambao, dan lainnya yang sekarat, pikirannya menjadi semakin bingung. Hua Duo telah membuatkan teh untuk beberapa orang di ruangan itu. Saat keduanya memasuki kembali pintu, Yuzen menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Oke, saya harap Anda berhasil menyelesaikan krisis kali ini." Dia memaksakan senyum cerah dan berkata kepada Yuzen, "Oke, ayo pergi. Saya akan mengajakmu masuk dan mari kita jelajahi detail Sekte Disa." Li Fugui tidak ingin memikirkannya lagi, memikirkan hal ini. Di konferensi obat mujarab, meskipun dia adalah presidennya, masalahnya adalah setelah dia mengambil kendali, dia menjadi bos dan menyerahkan semua urusan perusahaan konferensi kepada Tuan Ming Jing untuk mengurusnya. Dia tidak mengerti bagaimana rasanya berada di dalam web gelap. "Saya hanya menaklukkan pasir hisap dan darah tuh, mengenai web gelap. Lagi pula, meski kini menjadi kapten tim kedua di game ke-6, ia masih belum memahami situasi internal game ke-6. Sebenarnya, Li Fugui agak tidak yakin, dia mengatakan ini. Li Fugui berkata dengan tegas, "Saya yakin mereka akan melakukannya." Menghadapi pertanyaan, Yuzen mengerutkan kening dan berkata, "Saya tahu status Anda saat ini luar biasa. Tetapi masalahnya adalah, kekuatan-kekuatan ini akan berada dalam bahaya ketika Anda menghadapinya. Ketika saatnya tiba, akankah semua orang berdiri dan membantu Anda?" Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui berbalik dan melihat ke arah villa, lalu melanjutkan ke Yuzen. "Saat ini di villa, Anda mewakili Yuksuguan, Duo mewakili Biro ke-6, dan Lembah Baihua. Selain itu, grup SID, jaringan gelap, dan konferensi ramuan, yang belum pernah saya gunakan, tambahkan kekuatan ini. Bukankah itu cukup untuk melawan Sekte Tiangang?" Li Fugui berkata dengan tegas, "Kamu salah, saya tidak sendiri." Yuzen berkata tanpa daya, "Tapi sekarang aku khawatir kamu tidak bisa mengatasinya sendirian." Li Fugui buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan. Hehe, aku menantu Yuksuguan sekarang. Jika kamu menemui masalah sepele seperti itu, temui saja calon ayahmu menantu dan pergi ke kuil Yuksu lagi di masa depan. Lihat, apakah kamu tidak akan ditertawakan?" Ketika Li Fugui melihat Yuzen tidak berbicara, senyuman tipis muncul lagi di wajahnya, dan dia berkata kepada Yuzen, "Oke, jangan khawatir, sama seperti hari ini. Jangan, tidakkah kalian semua berpikir apakah aku pasti akan mendapat masalah besar? Bukankah aku sudah keluar dengan baik sekarang? Melihat perkembangan yang semakin tidak terkendali, yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah mengambil langkah demi langkah." Li Fugui telah menangani masalah ini seperti sekarang.
dan sekte Disa kini terlibat dalam perselisihan ini. Apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Ya. Li Fugui dia melepaskan tangan Yu Zhen dan berkata dengan tidak sabar, "Oke, apa gunanya banyak bicara? Pokoknya, keadaannya seperti ini sekarang. Apakah masih ada cara bagimu untuk mengubah krisis menjadi keselamatan?" Tentu saja, ini yang saya dengar dari orang lain. Saya bahkan tidak berani memikirkan kekuatan sebenarnya pihak lain sekarang. Tapi bukan berarti aku belum memberitahumu bahwa utusan bintang paling kuat dari 36 sekte Tiangang kini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tahap tengah dari ramuan emas, Yu Zhen berkata dengan marah, "Saya tahu apa yang Anda pikirkan jadi, ya, langit menangis dan badai langit yang dibawa oleh Wu Xi dan Tian Qiao memang utusan bintang dari sekte Tiangang." Li Fugui berpura-pura percaya diri dan berkata, "Apa? Mungkinkah Wu Xi yang membawanya kali ini? Apakah kamu di sini, bukan utusan bintang dari sekte Tiangang?" Sebelum Li Fugui selesai berbicara, Yu Zhen berkata dengan wajah tak berdaya, "Jangan katakan apapun tentang tentara yang datang untuk menutupi air dan bumi. Izinkan saya memberitahu Anda, apakah sekte Tiangang benar-benar membunuh anggota sekte yang paling kuat kali ini? Beberapa utusan bintang telah dikirim, dan itu akan menjadi pertanyaan apakah Anda dapat menyelamatkan hidup Anda saat itu." Li Fugui berkata terus terang sambil tersenyum, "Para prajurit datang untuk berhenti." Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Yu Zhen, aku sudah bilang padamu jangan khawatir tentang masalah ini. Karena aku sudah melakukan ini, aku harus punya rencana untuk menghadapinya." Setelah Yu Zhen selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih jari Yu Zhen. Adapun Li Fugui, jika Li Fugui masih berencana menggunakan sikap ini untuk menghadapi masalah selanjutnya, saya khawatir ketika master sejati muncul, apa yang akan dihadapi orang ini pasti akan menjadi bencana. Berapa banyak orang di sekitar Li Fugui yang dengan tulus berencana membantunya? Tapi masalahnya, dilihat dari pencapaian Li Fugui saat ini, dia bisa mengambil sikap ini. Benar, Qi Kuai Kuo sejak Li Fugui keluar dari kafetaria dengan selamat, Yu Zhen dapat melihat sekilas bahwa Li Fugui berada dalam keadaan arogan. Yang lebih dia khawatirkan adalah sikap Li Fugui terhadap masalah ini. Tentu saja, dia mengkhawatirkan lebih dari sekadar fakta bahwa ada begitu banyak master di sekte tersebut. Kecuali sekte yang menurun seperti Lembah Baihua, yang tidak memiliki banyak master. Bahkan beberapa master sejati dari sekte yang sedikit kuat dapat mengalahkan Li Fugui. Tapi untuk sekte, bagi keluarga biasa, apalagi ramuan emas, sudah luar biasa jika kekuatannya bisa mencapai tingkat bawaan. Pikirkanlah, di antara 36 utusan bintang, yang memiliki kekuatan tertinggi dikatakan telah menembus tahap tengah inti emas. Terlebih lagi, utusan bintang 3 yang mengikuti Wu Xi ke desa Xiaoxi kali ini juga merupakan 3 yang terlemah. Di belakangnya, penguasa kuil, ada juga penguasa kuil yang sebenarnya. Ambil contoh kuil Yuxu mereka. Sepertinya tidak banyak ahli yang serius di kuil tersebut. Namun di belakang 4 tetua kuil Yuxu, ada juga 8 ahli yang serius. 4 tetua, tetapi sekte tersebut tidak mengatakan apapun lagi. Betapapun kuatnya sebuah keluarga, tetap ada batasnya. Dia tahu betul bahwa sekte itu tidak sebaik keluarga bangsawan. Pemahaman Yu Zhen tentang sekte ini jauh lebih baik daripada siapapun di sekitar Li Fugui. Sebagai penguasa kuil Yuxu, Yu Zhen sangat khawatir dengan apa yang dilakukan Li Fugui kali ini. Setelah mendengar perkataan Li Fugui, Wu Xi tidak berbicara, tapi memilih diam. Diling memberi Li Fugui memutar matanya dan berkata sambil mencibir, kamu masih berani mengatakan bahwa aku akan mati tanpa menyelamatkanmu? Bukankah kamu juga seorang dokter ajaib?
mengapa kamu tidak membantuku? Melihat dua budak keluarga Lu yang berdiri di belakang Lu Boding. Li Fugui sedang duduk di sebelahnya. Ketika Lu Boding memperkenalkan dirinya, dia telah mengaktifkan keterampilan nyanyiannya dan mengetahui apa yang dipikirkan Lu Boding. Namun dengan partisipasi Sekte Disa, Lu Boding menjadi lebih percaya diri dalam mengalahkan Li Fugui, menemukan Lu King, dan mendapatkan kembali pohon induk Black Spirit miliknya. Untungnya, sebelum Lu Boding mengambil tindakan, dia menerima kabar dari Sekte Disa, mengatakan bahwa Sekte Disa akan membantu mereka menemukan pohon induk Black Spirit, meskipun prasyaratnya adalah keluarga Lu akan melakukannya. Menghapus pohon induk Black Spirit di masa depan, 2/3 dari buah suci Black Spirit yang dihasilkan dipersembahkan kepada Sekte Disa. Dalam hal ini, bukan terserah dia jika dia tidak berdiri. Jadi, selama orang-orang ini memanfaatkan kesempatan ini, mereka akan menghancurkan keluarga Lu sepenuhnya. Dan keluarga Lu sudah mampu berkembang hingga saat ini. Dalam proses perkembangannya tidak diketahui berapa banyak musuh yang telah disinggung. Jika saatnya tiba, mereka pasti akan ditindas oleh musuh yang telah mereka provokasi sebelumnya. Tunggu sampai keluarga tidak lagi memiliki perlindungan prajurit kuno. Tanpa benda ini, prajurit kuno keluarga Lu akan semakin sedikit. Pohon induk Black Spirit adalah satu-satunya harta karun yang menopang kekuatan prajurit kuno keluarga Lu. Namun bagi mereka yang mengetahui keluarga tersembunyi, jika sebuah keluarga tidak memiliki dukungan finansial dan militer yang kuat, hanya masalah waktu sebelum keluarga tersebut musnah. Beberapa orang mungkin menganggap hilangnya keluarga Lu dari ibu kota adalah hal yang berlebihan. Keluarga Lu juga akan mencapai titik terendah dalam waktu singkat, dan akhirnya menghilang sepenuhnya di ibu kota. Jika harta keluarga, pohon induk Black Spirit, tidak dapat ditemukan. Yang lebih penting, sebagai tetua tertua di keluarga Lu, jika saya tidak bisa berdiri dan membalikkan keadaan, saya khawatir saya akan malu menghadapi leluhur saya setelah kematian saya. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah keturunan keluarga Lu. Meskipun Lu Shaosheng dan Lu Shaopeng hanyalah cucu laki-laki mereka. Ketika Lu Boding mengetahui berita itu, dia sangat marah. Sampai saat ini Lu Shaosheng terbunuh. Dia telah mengamati setiap gerakan Lu Shaopeng dan Lu Shaosheng ketika mereka mencari pohon induk Black Spirit. Oleh karena itu, setelah mengetahui berita tersebut, Lu Boding menantikan hari ketika pohon induk Black Spirit akan kembali ke keluarga Lu. Tidak lama setelah dia pensiun, tiba-tiba tersiar kabar bahwa pohon induk Black Spirit keluarga Lu belum sepenuhnya hancur. Ayah Lu King langsung menghancurkan pohon di rumahnya sebelum dia meninggal. Hitam terakhir anakan pohon induk roh diserahkan kepada Lu King dan diminta untuk dibawa keluar. Namun siapa sangka takdir mempermainkan manusia. Selain itu, pohon induk Black Spirit di rumahnya telah dihancurkan, dan dia tidak menggunakannya lagi. Jadi dia memilih untuk mundur ke pegunungan dan hutan. Lu Boding sangat kecewa, hingga terjadi perselisihan internal di dalam keluarga Lu mengenai posisi kepala keluarga. Awalnya kedua bersaudara ini bekerja sama dengan sangat bahagia. Lu Boan menjadi kepala keluarga Lu Boding bertanggung jawab menggunakan pohon induk Black Spirit keluarga untuk menyempurnakan cairan induk Black Spirit guna meningkatkan kekuatan prajurit kuno keluarga. Seiring waktu, Lu Boan suka berbisnis, tetapi Lu Boding sangat menyukai pemurnian obat. Namun keduanya telah berkecimpung di bidang berbeda sejak kecil. Lu Boding dan kakek Lu King ini, Lu Boan, adalah kakak beradik. Lu Boding kemudian mengelus jenggotnya dan duduk di atas sofa di satu sisi. Dia berkata dengan tenang, "Saya Lu Boding, majikan kedua dari keluarga Lu." Skikuewex, Kom Tiambao berkata dengan penuh semangat kepada Lu Boding, "Tuan tua, saya ingin tahu siapa Anda."
Tunggu hingga ketiga orang tersebut selesai minum. Mereka bertiga bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih. Jadi mereka meminum Black Spirit Mother Liquid di tangan mereka. Bersemangat, meskipun sebotol penuh Ibu Black Spirit cairan tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan patah tulang ketiga orang tersebut. Menyembuhkan, namun dapat memperpanjang waktu kelangsungan hidup ketiga orang tersebut, dan menyembuhkan luka dalam yang dideritanya secara menyeluruh. Lu Boding berkata sambil tersenyum, "Ya, menurutku jika kamu meminumnya sekarang, itu pasti akan sangat membantu tubuhmu." Setelah Tiambao dan yang lainnya mendapatkan cairan induk Black Spirit, mereka terkejut ini. Ini sebenarnya cairan induk Black Spirit, sebaliknya, dia melihat Lu Boding menyerahkan cairan induk Black Spirit ke tangan tiga orang. Namun Li Fugui tidak mengatakannya dengan jelas, meskipun saya telah mengetahui identitas pihak lain. Terlebih lagi, Lu Boding, majikan kedua dari keluarga Lu yang sebelumnya disembunyikan oleh Lu King. Tak disangka, lelaki tua di depanku itu juga berasal dari keluarga Lu. Saat ini, Li Fugui telah mengetahui identitas lelaki tua itu melalui nyanyian kekuatan. Momen ketika lelaki tua itu membuka tutup botol minuman keras Ibu Black Spirit. Orang tua itu tidak terburu-buru menyebutkan namanya, tetapi tersenyum misterius, lalu berkumpul dengan Tiambao, Tian Qiao dan Tian Qiu. Setelah menunggu yang lain, dia melihat ketiga orang yang terluka parah dan kemudian mengeluarkan 3 botol cairan induk Black Spirit dari tubuhnya. Li Fugui mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa kamu?" Orang tua itu menoleh dan menatap Li Fugui. Setelah melihat Li Fugui, dia bertanya dengan dingin, "Apakah kamu Li Fugui?" Earthling mengangguk dan hanya memberikan senyuman tipis pada lelaki tua itu. Sudut mulut lelaki tua itu sedikit terangkat, dan dia menatap Roh Bumi sambil setengah tersenyum. "Tetua Roh Bumi, aku tidak menyangka kamu akan selangkah lebih maju dariku." Setelah sampai di kamar, segera setelah itu, seorang lelaki tua berjas tang ungu dan 2 pria berbaju hitam masuk dari ruang tamu villa. Tanpa diduga, batuk seorang lelaki tua datang dari luar pintu. Tepat ketika beberapa orang sedang berdebat satu sama lain. Li Fugui berkata dengan santai, "Saya melukai orang itu, dan sekarang dia meminta saya untuk merawatnya." Tampaknya agak tidak masuk akal, namun Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Dokter baik hati, Nona Diling, bisakah Anda tega mati tanpa menyelamatkan saya?" Kata-kata itu jatuh begitu saja. Setelah Wuxi selesai berbicara, Diling merentangkan tangannya dan berkata, "Oke, saya sudah membuat syaratnya. Karena kamu tidak ingin mereka bertiga hidup, lupakan saja. Dia tidak ingin menyelamatkan ketiga anak laki-laki ini. Inilah yang diinginkan Roh Bumi. Tiambao dan yang lainnya juga merupakan utusan bintang dari Sekte Tiangang kami. Setelahnya semuanya, mereka memiliki status yang sama denganmu. Bagaimana mereka bisa saat aku melihatmu? Apakah kamu memanggilku nenek?" Wuxi mengerutkan kening dan menatap tajam. Dia menyentuh Roh Bumi dengan ekspresi marah di wajahnya. "Roh Bumi, jangan terlalu sering menindas orang lain." Pada saat ini, Roh Bumi berdiri sambil tersenyum, mendatangi Tiambao, memandang Tiambao, lalu berkata terus terang kepada Wuxi, "Wuxi, bagaimana dengan ini? Tidak apa-apa jika kamu ingin aku membantu mereka merawat mereka. Tetapi syaratnya adalah mereka bertiga, ketika mereka melihatku mulai sekarang, bagaimana kalau memanggilku nenek?" Lu Boding bertanya dengan keras, "Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah kamu membunuh Lu Shaosheng?" Lu King dikatakan sebagai muridmu, sebagai pengkhianat keluarga Lu. Dia melarikan diri dengan pohon induk Black Spirit yang paling berharga dari keluarga Lu. Menurutku pohon induk Black Spirit pasti ada di tangan Lu King sekarang. Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Lu Boding, "Kalau begitu aku akan menunggu."
Ngomong-ngomong, ini sudah larut. Kalau tidak, kamu bisa naik ke atas dan istirahat dulu di malam hari. Li Fugui tanpa daya merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum masam, lagi pula, ini hanya satu kamar tidur. Jika kalian berdua tidak ingin tinggal bersama, mari kita lihat siapa yang tinggal di sofa di ruang tamu. Anda dapat melihat roh bumi berbalik dan memasuki pintu. Adapun Lu Boding, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tapi saya belum pernah melihat Li Fugui seperti ini. Saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu. Roh bumi sepenuhnya yakin. Setelah mengatakan ini, Li Fugui menoleh ke Lu Boding dan berkata sambil tersenyum, "Senior Lu, kalian berdua akan tinggal di lantai pertama malam ini. Jadi jangan pergi ke ruangan yang salah." Roh bumi tiba-tiba mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap Li Fugui dan mengutuk, "Li Fugui, kamu benar-benar bajingan. Meskipun bibiku sudah tua, tapi, kata-kata itu baru saja selesai." Li Fugui tersenyum tanpa malu dan berkata kepada roh bumi, "Kamu dan senior Lu sudah berumur 70 atau 80 tahun, tidak bisakah kamu melepaskannya?" Dia menoleh, menatap Li Fugui dan berkata, "Apakah hanya ada tempat tidur di dalam?" Ketika kata-kata ini sampai ke tanah, roh bumi dengan jelas menunjukkan ekspresi kemarahan. Setelah membuka pintu kamar tidur, Li Fugui tersenyum pada Diling dan Lu Boding dan berkata, "Kamar tidur ini kebetulan kosong. Kalian berdua bisa masuk dan istirahat dulu. Skikuai Wex." Li Fugui berdiri sambil tersenyum dan membawa Diling dan Lu Boding ke pintu kamar tidur di sisi kiri lantai pertama. Roh bumi tidak menolak dan mengucapkan terima kasih kepada Li Fugui. Dan roh bumi, sebagai utusan bintang yang dikirim oleh Sekte Tiangang untuk membantu keluarga Lu menemukan pohon induk Black Spirit, harus memilih untuk mematuhi instruksi roh bumi terlebih dahulu. Namun ketika dia melihat sorot mata roh bumi, dia tahu bahwa roh bumi pasti mempunyai gagasan lain. Lu Bo bertekad untuk mengambil tindakan bersama Li Fugui sekarang. Dia menatap Li Fugui dan berkata, "Anak baik, aku memilikimu, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan memintamu untuk menyerahkan Lu King." Gigi bajanya terkatup rapat. Lu Boding mendengar ini. 10.000 langkah mundur. Hei, meskipun pohon induk Black Spirit ada di tubuh Lu King, apakah itu ada hubungannya dengan Sekte Disamu? Lalu dia terkekeh dan berkata, "Baiklah, karena Tuan Li tidak mau menyerahkan Lu King, bisakah kita menghabiskan beberapa hari di desa Xiaoxi?" Roh bumi melihat bahwa Li Fugui tidak berniat menyerahkan Lu King. Sambil menyingkirkan Lu Boding dan lainnya, dia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat berapa banyak orang di sekitarnya yang mengikutinya dengan sepenuh hati. Roh bumi ingin bersatu dengan keluarga Lu untuk menyerangnya, dan dia akan mengungkap kekurangannya lagi. Setelah mengusir orang-orang Sekte Tiangang, Li Fugui dapat mengungkapkan kekurangannya pada pertempuran besok, dan kemudian dia dan Master Sekte Tiangang akan mengadakan pertunjukan yang akan merugikan kedua belah pihak. Tiangang Zong kuat, pikiran roh bumi persis seperti yang diharapkan Li Fugui. Tahukah kamu, meskipun sekte desa mereka tidak bisa mendapatkan buah suci roh hitam, mereka masih dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk secara langsung menangkap ladang obat Li Fugui di desa Xiaoxi. Selama Li Fugui meninggal, kemudian dia bisa memanfaatkan bahaya orang lain dan membawa dua budak rumah tangga tingkat bawaan, Lu Boding dan keluarga Lu, untuk memberikan pukulan fatal pada Li Fugui. Terluka parah oleh master dari Sekte Tiangang. Tetapi jika Li Fugui tidak dapat mengalahkan master yang dikirim oleh Sekte Tiangang, pada saat itu, saya yakin ketua sekte akan berubah pikiran dan memilih untuk membantu Li Fugui daripada keluarga Lu. Jika Li Fugui benar-benar dapat mengalahkan master berikutnya yang dikirim oleh Sekte Tiangang,
dia dapat memberitahu master sekte tersebut apa yang terjadi di desa Xiaoxi. Bahkan jika mereka ingin menemukan pohon induk Black Spirit sekarang, mereka harus menunggu sampai perselisihan antara Li Fugui dan sekte Tiangang selesai, dan kemudian mereka akan mengambil keputusan berdasarkan situasinya. Jadi, dan ketika Li Fugui melawan Tian Bao dan yang lainnya, dia telah melihat kekuatan Li Fugui. Dengan bantuan dirinya dan keluarga Lu, dua master bawaan tingkat menengah, dan Lu Boding, master bawaan awal, tidak mungkin mengalahkan Li Fugui. Dia adalah satu-satunya dari sekte Disa yang datang kali ini. Seperti yang dia katakan setelah menemukan Li Fugui, dia datang ke sini pertama untuk membantu keluarga Lu, dan kedua untuk menyaksikan kegembiraannya. Roh bumi jauh lebih tenang daripada Lu Boding, tetapi sebagai perbandingan, meskipun ada sedikit senyuman di sudut mulut roh bumi, terlihat jelas ekspresi ketidaksenangan di matanya. Rakyatnya mengetahuinya. Menurutmu mengapa kamu, seorang gadis tua yang cantik, harus terlibat dalam perselisihan ini? Selain itu, terus terang saja, meskipun Lu King adalah anggota keluarga Lu dan pengkhianat keluarga Lu, bagaimana caranya? Apakah kamu tahu ini? Pohon induk Black Spirit 100% ada di tubuh Lu King. Li Fugui berpura-pura tidak berdaya dan berkata, Nona Diling, Anda mempersulit saya. Iya, saya pernah menerima murid magang murahan bernama Lu King sebelumnya. Tetapi apakah dia salah satu dari Anda? Aku juga tidak tahu tentang keluarga Lu. Pada saat ini, roh bumi secara langsung menampakkan warna aslinya. Jadi, kami di sini kali ini, selama kamu menyerahkan Lu King kepada kami bisa melupakan kematian Lu Shaosheng. Lu Boding mendengus dingin. Dengan sebuah suara, matanya yang dingin tertuju pada Li Fugui, dan dia berkata kata demi kata, anak yang fasih dan liar. Oke, bagus sekali, karena kamu berkata begitu. Aku akan menjadi orang yang tidak masuk akal hari ini. Bukankah aku sudah memberinya hadiah sebelum saya datang ke sini? Apakah Anda mengatakan itu? Kali ini kami datang ke kota Jiangnan untuk mencari Tuan Li bukan hanya untuk membalaskan dendam Lu Shaosheng, tetapi yang paling penting adalah menemukan pohon induk Black Spirit. Roh bumi yang duduk di sebelahnya tersenyum dan berkata kepada Lu Boding, Boding, jangan cemas. Saat vitalitas membentuk penghalang di sekitar tubuh Lu Boding, saat dia berdiri, Lu Boding mengedarkan vitalitas di tubuhnya. Dengan mengatakan itu, Lu Boding langsung berdiri. Senior tua, Anda adalah orang yang berakal sehat pada pandangan pertama. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika saya membawa anggota Biro ke-6 ke keluarga Lu Anda tanpa alasan dan membunuh keluarga Lu Anda, apakah Anda akan memilih untuk mengampuni saya? Li Fugui mengangguk dan berkata, ya, saya membunuh Lu Shaosheng, tapi saya di sini untuk menghilangkan kerugian bagi rakyat. Setelah dia datang ke kota Jiangnan, dia membunuh beberapa orang dalam jumlah kecil. Yang paling penting adalah, pada saat itu, dia juga memerintahkan Anda budak keluarga Lu untuk menyerang anggota Biro ke-6. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lu Boding masih mengepalkan tinjunya dan melangkah ke dalam kamar. Menghadapi pertanyaan Yu Zhen saat ini, Li Fugui sedikit mengernyit dan berkata dengan serius, Yu Zhen, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya harus mencari gadis lain? Tentu saja. Sudah lama sekali saya tidak kembali untuk melihat-lihat. Setelah Gao Yunru dan Yu Qingqing menjadi sasaran 2 kali oleh Yu Zhen, kedua gadis itu langsung memilih untuk pergi ke zona pengembangan tempat Bai Lin berada. Bisa dikatakan bahwa orang yang menjadi sasaran paling kejam oleh Yu Zhen akhir-akhir ini adalah dia dan Xiao Wei. Setelah mendengar ini, Li Xiuling dan Xiao Wei memimpin dengan saling memandang. Li Fugui berkata terus terang, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Bukankah kamu pernah mengeluh kepadaku sebelumnya bahwa Yu Zhen telah menindasmu?
Apa, tidakkah kamu ingin menuduhnya atas perbuatannya kepadamu sekarang setelah aku kembali? Apa yang terjadi? Menghadapi pertanyaan itu, Li Xiuling adalah orang pertama yang bertanya dengan cemas. Fugui, apa yang akan kamu katakan kepada kami? Beberapa gadis melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui. Li Fugui duduk di kursi, dia berkata dengan serius, "Saya datang kepada Anda hari ini terutama untuk mengklarifikasi satu hal." Begitu Ning Jing memasuki pintu, dia menguap dan bertanya pada Li Fugui, "Fugui, datanglah kepada kami saat ini. Apakah ada sesuatu yang penting?" Hari sudah mulai larut, beberapa gadis datang ke ruang belajar. Sebentar lagi, Li Fugui berkata kepada Hua Duo, "Duo, beritahu Xiuling, Jing, dan Xiao Wei untuk datang ke ruang kerja." Tidak sampai beberapa langkah lagi, dengan mengatakan itu, Li Fugui berjalan di depan, membawa Yu Zhen bersama dia benar-benar berjalan ke ruang kerja. Li Fugui berkata terus terang kepada Yu Zhen, ayo pergi ke sana bersama-sama." Pikirkan ini, ia harus berusaha mengubah sikapnya. Terutama Yu Zhen, agar gadis-gadis ini bisa rukun lebih harmonis di masa depan. Dia merasa perlu berbicara baik dengan gadis-gadis ini sebelum Presiden Tiangang dan keluarga Lu secara resmi berperang dengannya. Otak Li Fugui satu putaran. Yu Zhen berkata tanpa basa-basi, "Benarkah? Kamu meminta Li Xiuling dan Ning Jing naik ke atas dulu. Bukankah kamu berencana bertingkah seperti gangster? Namun ada terlalu banyak hal yang terjadi selama ini. Kebakaran terus terjadi di halaman belakang rumahnya. Jadi bagaimana dia bisa mengatasi kekacauan di luar? Seperti kata pepatah, sebelum berperang melawan dunia luar, Anda harus berdamai terlebih dahulu dengan pihak dalam." Saat dia kembali ke desa Xiaoxi kali ini, dia harus terlebih dahulu menangani hubungan antara para wanita ini. Jika bukan karena Tuan Tiangang dan keluarga Lu terus berdatangan. Faktanya, Li Fugui telah memahami pikiran Yu Zhen. Bagaimanapun, selama dia menikah dengan Li Fugui, posisinya sebagai permaisuri istana tidak boleh terancam. Dia bisa membiarkannya bekerja sebagai pelayan pribadi Li Fugui, atau mirip dengan selir di zaman kuno. Adapun gadis-gadis yang sangat mencintai Li Fugui, untuk dapat sepenuhnya mengontrol Li Fugui di masa depan dan mencegah Li Fugui bersikap tidak jelas dengan wanita lain setelah menikahinya, yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba segala cara untuk membiarkannya para wanita di sekitar Li Fugui terus pergi atas inisiatif mereka sendiri. Jelas mustahil untuk menyesalinya. Saya pun mengikuti Li Fugui hingga ke kaki gunung. Namun kini, pernikahan tersebut sudah menjadi kepastian. Setelah mengetahui tentang hubungan antara Li Xiuling, Janda Liu, Yu Qingqing, Gao Yunru dan lainnya dengan Li Fugui, Yu Zhen merasa bahwa pernikahan yang dipilih ayahnya untuknya memang agak mendadak. Pria ini cukup romantis di desa Xiaoxi. Saat Li Fugui tidak ada, Yu Zhen akhirnya berhasil menyelesaikannya. Yu Zhen menatap Li Fugui dan bertanya, "Katakan padaku, gadis mana yang akan kamu temukan?" Begitu dia selesai berbicara, setelah Li Fugui mendatangi Yu Zhen, dia tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia berkata kepada Yu Zhen sedikit meminta maaf, "Yu Zhen, aku masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Kamu masuk dan istirahat dulu." Setelah berjalan lurus ke lantai 2, Yu Zhen sudah berdiri di depan pintu kamar tidur. Melihat Li Fugui berjalan ke arahnya, Yu Zhen mendorong pintu hingga terbuka. "Qi Kuai Kuo, mari kita bicara tentang Li Fugui." Wu Xi menghela nafas pelan dan berkata kepada beberapa orang dengan nada meminta maaf, "Apa yang terjadi kali ini adalah kesalahanku. Aku meremehkan musuh kali ini." Tiambao, Tian Kri, dan lainnya mengarahkan perhatian mereka pada Wu Xi. Saat Li Fugui dan kedua gadis itu naik ke atas satu demi satu,
Tanpa diduga, Huaduo mencungkil mata Li Fugui dengan keras saat ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan berjalan ke atas. Melihat mata Yu Zhen, Li Fugui buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan senyuman, "Katakan itu hal yang salah untuk dikatakan. Hehe, maksudku, ayo kita naik dan istirahat." Menatap Li Fugui dengan marah, dia bertanya, "Fugui, apa yang kamu katakan?" Ketika Yu Zhen mendengar ini, dia langsung berubah pikiran. Wajahnya berubah, jadi dia berbalik dan tersenyum pada Huaduo dan Yu Zhen. "Ini sudah larut, ayo naik dan istirahat." Li Fugui juga mengabaikan beberapa orang. Dia berkata dengan wajah gelap, "Saya bisa tetap di sofa saja." Li Fugui kembali ke ruang tamu. Setelah duduk, dia melihat ke arah Tian Bao, Tian Qiao dan lainnya yang ekspresinya sudah banyak pulih. Kemudian dia tersenyum pada Wu Xi dan berkata, "Wu Xi, apa yang kamu lakukan hari ini? Haruskah kamu beristirahat di lantai atas atau di ruang tamu pada malam hari?" Wu Xi duduk tak bergerak di sofa. Lu Boding menarik napas dalam-dalam dan duduk di kursi di sebelahnya. Pikirannya terus-menerus berdengung. Setelah mengatakan itu, roh bumi naik ke tempat tidur, duduk bersila, dan mulai berlatih. Roh bumi tersenyum dan berkata, "Oke, dengarkan aku. Sekte Tiangang pasti akan mengirimkan master yang lebih kuat selanjutnya. Asalkan kita memanfaatkan kesempatan yang tepat, lalu kita bisa membuat anak ini berjalan-jalan tanpa makanan." Ketika Lu Boding mendengar ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, apakah kamu akan diperlakukan seperti ini olehnya? Apakah itu menghina?" Roh bumi bangkit kepalanya. Melihat Lu Boding, dia bertanya dengan tenang, "Bisakah kamu mengalahkannya?" Lu Boding segera bergegas menuju roh bumi dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Roh bumi, kenapa kamu tidak biarkan aku memotong anak ini menjadi beberapa bagian?" Tunggu hingga pintu tertutup. Ia menekan amarah di dalam hatinya semaksimal mungkin. Lu Boding mencicit terdengar di mulutnya. Tanpa pikir panjang, Diling duduk di samping tempat tidur dan terbatuk ringan, lalu berkata kepada Lu Boding, "Jangan impulsif." Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan terhadap Li Fugui, segera berbalik dan bergegas keluar pintu dengan tangan terkepal. Lu Boding tidak tahan lagi. Li Fugui berkata kepada mereka berdua dengan senyum jahat di luar pintu, "Senior Lu, ada roh penjaga di laci samping tempat tidur." Ketika Li Fugui melihat beberapa gadis terdiam, dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana, kamu tidak ingin mengatakannya? Kan, jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan." Bersambung.